Shalom jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Mari hari ini kita sama-sama masuk kembali dalam doa pencurahan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama siapkan hati kita dimanapun saudara berada. Sebelum kita mulai untuk doa pencurahan Roh Kudus hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di depan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur dan berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan menyembah Engkau. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu Bapa di dalam doa pencurahan Roh Kudus pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tetap sama, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau mampu melakukan mujizat pada zaman Nabi Tuhan. Engkau juga mampu melakukan mujizat di hari-hari ini Tuhan. Bahkan di masa depan Tuhan. Engkau mampu memakai para rasul-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan juga Engkau mampu juga Tuhan untuk memakai kami umat-umat-Mu Bapa. Dan bila saat ini Tuhan, masing-masing kami secara pribadi Bapa, kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dijamah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Dimanapun juga kami berada Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tetap sama. Kuasa-Mu tetap bisa menjamah setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami siapkan jiwa kami siapkan roh kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus beracarlah tempat ini. Beracarlah di setiap jemaat-Mu berada Tuhan dimanapun juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau memulihkan kami, Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Di bait suci perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Di bait suci perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Mari nyatakan sama-sama.
tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut. Sekali umat Tuhan sama-sama nyatakan tiada yang mustahil, oh, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh-Mu Tuhan, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sama-sama nyatakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat
mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman kita katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir Tuhan, mengalir Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, oh Tuhan. Jamah kami, jamah kami Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu memulihkan kami, oh Tuhan. Kami sembah, haleluya. Oh, oh, Kau yang layak untuk disembah. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan. Jamah dan pulihkan kami, jamah dan pulihkan kami, oh Roh Kudus. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Jamah pulihkan kami, oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Jamah, jamah dan pulihkan, oh Tuhan. Mengalirlah Tuhan, kuasa-Mu di tempat ini. Haleluya. Saat ini Engkau biarlah mengalir Tuhan di tempat masing-masing kami Bapa. Jamah dan pulihkan kami Tuhan, Roh Kudus. Pulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengalami sesuatu yang baru Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan pengalaman bersama dengan Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Kami nyatakan Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan kami, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, oh Tuhan mengalirlah, kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Umat Tuhan dengan segenap hati sama-sama nyatakan, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku Tuhan, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan, mengalirlah di tempat kami Bapa, mengalirlah tempat ini Tuhan. Saat ini mengalir dan penuhi setiap kami Allah Roh Kudus. Saat ini mengalir Tuhan dan pulihkan setiap kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa memerdekakan setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja melalui hamba-Mu Tuhan. Dalam kebenaran firman-Mu, dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, yang hamba-Mu sampaikan Bapa, bisa menjadi berkat untuk setiap umat-umat-Mu dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan. Saat ini hati kami siap Tuhan Yesus. Saat ini telinga kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Hari ini kita memasuki doa pencurahan Roh Kudus pada hari yang kedua. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang satu hal yang sangat penting, pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, yaitu kelahiran baru. Nah saudaraku, ada satu hal yang sangat membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain. Dengan sistem kepercayaan yang lain ya saudara, yaitu bahwa di dalam kekristenan, orang itu benar-benar tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri. Jadi mungkin ada orang yang beranggapan, saya bisa kok menyelamatkan diri saya lewat perbuatan baik saya. Atau saya bisa menyelamatkan diri saya lewat amal saya. Saya bisa menyelamatkan diri saya lewat hal-hal yang positif yang saya lakukan, cara hidup saya yang lebih benar daripada orang lain. Nah itu pemikiran orang-orang di luar. Tapi di dalam kekristenan saudara, tidak ada cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi kita ini seperti orang yang tenggelam gitu ya, dan mengharapkan bantuan dari luar. Ini adalah yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Jadi sebelum orang mendengar kabar baik, dia harus lebih dulu mendengar kabar buruk, yaitu bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan dirinya. Kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bagian A, dikatakan upah dosa adalah maut. Ini berarti dua hal saudara. Di dunia ini kita mengalami maut sebagai akibat dari dosa. Kenapa orang mati? Kenapa orang sakit? Kenapa orang menjadi lemah tubuhnya? Karena dosa. Sebenarnya Tuhan tidak menciptakan manusia untuk semakin payah lalu akhirnya mati. Bukan itu tujuan Tuhan. Tapi karena dosa, maka lama-kelamaan kita akan mati. Dan mati dalam keadaan menderita saudara. Makin tua, banyak penyakit. Itu karena dosa. Ini adalah upah dari dosa kita. Berarti kita semua
pasti akan mengalami kematian karena dosa. Dan juga setelah itu, saudara, setelah kita mati, maka kita akan dibuang selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Dibuang ke neraka dan mengalami siksaan kekal. Jadi, selain kita mati di dunia, ini juga berarti kita sudah dijatuhi hukuman mati, binasa selama-lamanya di neraka. Nah, saudaraku, bisakah orang yang mati membangkitkan dirinya, menolong dirinya sendiri? Tentunya nggak bisa. Bisakah orang yang dijatuhi hukuman mati karena kejahatannya yang besar, terus berkata, saya mau menebus diri saya dengan cara saya berbuat baik, saya beramal, siapa tahu hukuman mati saya dihapus. Tentu nggak bisa ya saudara, ini tidak sebanding antara hukuman mati yang begitu berat karena kejahatan yang besar dengan perbuatan baik kita yang nilainya tidak seberapa. Jadi ini sama sekali nggak masuk akal di dalam firman Tuhan. Kita sudah dijatuhi hukuman mati dan kita semua akan binasa. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menolong diri kita sendiri. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37, ada satu kisah yang sangat menarik yang menjelaskan tentang perihal kematian dan kehidupan ini. Nabi Yehezkiel dibawa oleh Roh Tuhan ke satu lembah. Dia mendapatkan penglihatan. Dan dia melihat di sebuah lembah ada sebuah penglihatan yang menakjubkan. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1-10. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudaraku, di dalam kisah yang menarik sekali ini ya, yang luar biasa ini, penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel. Yehezkiel melihat tulang-tulang yang kering, saudara. Lalu ketika Tuhan bertanya, bisa nggak tulang-tulang itu hidup kembali? Yehezkiel, menurut penglihatannya, tentu saja ini tulang, tidak punya nyawa dan sangat kering. Yehezkiel hanya bisa menjawab, "Tuhan, Engkau yang tahu." Kalau menurut pandangan manusia, tidak mungkin tulang-tulang ini jadi hidup. Nah, saudaraku, kemudian Tuhan memerintahkan kepada Yehezkiel satu perintah yang mungkin menurut kita kurang logis gitu ya. Bernubuatlah, berfirmanlah, sampaikan firman Tuhan kepada tulang-tulang itu. Saudara, nubuat artinya menyampaikan apa yang Tuhan ingin kita sampaikan kepada orang lain. Itu namanya bernubuat. Dan setelah mendengar firman Tuhan, maka tulang-tulang itu berkumpul satu dengan yang lain, saling bertemu, saudara.
kemudian timbul dagingnya, urat-uratnya, dan kulitnya. Mereka menjadi tubuh kembali, tapi belum ada nafas. Dan kemudian Tuhan berkata lagi kepada Yeskiel, bernubuatlah kepada angin. Di dalam bahasa Ibrani, angin, nafas itu memiliki kata yang sama ya saudara, juga roh. Satu kata yaitu ruah. Bernubuatlah kepada roh itu, kepada angin, nafas hidup, supaya masuk ke dalam tubuh-tubuh yang mati itu. Dan Yeskiel bernubuat, angin bertiup dari keempat penjuru, dan apa yang tadinya tulang kering itu saudara, menjadi manusia yang hidup, bahkan satu laskar yang besar. Saudaraku, mujizat yang luar biasa ini menunjukkan kepada kita satu kebenaran, bagaimana kita ini bisa memiliki kehidupan. Bukan hasil perbuatan kita. Karena firman Tuhan berkata kita ini mati karena dosa-dosa kita. Bukan hasil kebaikan kita. Apa yang bisa dilakukan orang mati untuk menyelamatkan dirinya, untuk membangkitkan dirinya. Tapi saudara, kehidupan terjadi ketika firman Allah disampaikan. Sehingga iman timbul dan roh Allah diberikan nafas kehidupan itu. Jadi dua hal ini saudara, firman Allah dan roh Allah tidak terpisahkan. Dan inilah yang memberi kehidupan bagi manusia. Juga di dalam perjanjian baru ada satu kisah yang sangat penting, di mana Tuhan Yesus menjelaskan tentang masalah kehidupan ini saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada seorang Farisi yang merupakan pemuka agama Yahudi, saudara, mahir dalam perjanjian lama. Dia datang kepada Yesus pada malam hari. Dan dia tidak mengajukan pertanyaan, tapi dia berkata, Rabi, kami tahu engkau datang dari Allah. Buat apa orang Farisi ini datang kepada Yesus dan berkata, kami tahu engkau datang dari Allah. Kalau dia tidak ingin tahu bagaimana caranya punya hubungan yang nyata dengan Allah. Bagaimana caranya saya bisa mengenal Allah secara pribadi? Apakah Allah ini hanya sekedar agama? Daftar peraturan yang harus saya lakukan, hari-hari raya yang harus saya rayakan, korban yang harus saya persembahkan, atau apakah saya bisa punya persekutuan pribadi dengan Allah? Apakah itu mungkin? Ini yang menjadi tujuan Nikodemus datang kepada Yesus malam itu. Nikodemus tidak mengajukan pertanyaan, tapi Yesus memberikan jawaban. Di ayat yang ketiga, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, dilahirkan kembali. Kembali itu dalam bahasa Yunaninya, itu bisa juga berarti dilahirkan dari atas. Dilahirkan dari awal. Dilahirkan pasti dari awal ya saudara ya, karena mulai lagi dari awal kehidupan. Yang Yesus maksud saudara adalah kita ini tidak bisa memperbaiki diri kita. Maksudnya manusia itu bukan perlu diperbaiki. Manusia bukan perlu dikoreksi, oh ya yang salah kita koreksi, yang sudah baik kita tingkatkan. Tidak. Menurut Tuhan Yesus, kita semua ini harus mulai lagi dari awal. Dan mulai dari awal bukan hanya perbuatan kita, saudara. Maaf ya, kita mulai dari nol, bukan seperti itu. Tapi harus ada kematian dan kelahiran yang baru. Seolah-olah diri kita yang lama ini mati. Dan kita jadi manusia yang baru. Itu yang Tuhan kehendaki.
Kalau kita pikir ya saudara, masa saya nggak bisa memperbaiki diri saya sendiri sih? Masa sih saya nggak bisa meninggalkan perbuatan saya yang salah, kemudian saya melakukan apa yang baik gitu ya. Saya tinggalkan dosa saya, kemudian saya melakukan apa yang baik, kan itu yang Tuhan mau. Hanya berubah tindakan saja. Saudaraku, yang datang kepada Yesus malam itu, Nikodemus, adalah orang Farisi. Di Israel, tidak ada orang yang lebih taat peraturan dibandingkan orang Farisi. Tidak ada yang lebih ketat memelihara hukum-hukum Allah selain orang Farisi. Tapi Nikodemus datang kepada Yesus karena dia tahu, walaupun dia begitu ketat memelihara hukum-hukum Allah, walaupun dia begitu taat kepada peraturan hukum Taurat, dia tidak memiliki hubungan dengan Allah. Dan dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah hanya ini saja? Apakah hanya peraturan-peraturan? Apakah hanya kegiatan-kegiatan saja agama saya ini? Dia datang kepada Yesus dan Yesus menjawab, tidak. Ada satu hubungan yang real dengan Allah, yang nyata dengan Allah, yang bisa kamu miliki. Tapi untuk memilikinya, kamu harus buang semua yang lama dan kamu dilahirkan kembali. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, bagaimana orang dilahirkan kembali? Kita harus dilahirkan dari air dan roh. Ini mengacu pada perkataan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal yang pertama. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi dia yang akan datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Baptisan air. Air merupakan lambang dari pertobatan. Kita meninggalkan dosa-dosa kita dan kita berbalik kepada Allah. Inilah pesan yang dibawa oleh para nabi di dalam perjanjian lama, saudara. Tapi tidak cukup hanya berpaling dari dosa kita. Tuhan harus melakukan bagiannya, yaitu membaptis kita dengan Roh Kudus. Memberi kita kehidupan yang baru. Karena itu saudara, kalau orang hanya berubah perbuatan, ya, nyesel gitu ya, melakukan sesuatu kesalahan lalu nyesel, tidak diulang lagi, hanya tinggal tunggu waktu sampai dia mengulangi lagi kesalahannya. Karena manusia tidak bisa mengubah dirinya, saudara. Tapi Tuhan bisa mengubah kita. Tuhan bisa memulai sesuatu yang baru dalam diri kita. Diri kita yang lama ini mati bersama Yesus ketika Yesus disalib. Dosa kita mati bersama Dia dan kita dilahirkan kembali. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada orang yang bisa melakukannya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Pada hari Pentakosta, saudara, murid-murid Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka menerima Roh Kudus, dan terjadi satu fenomena yang luar biasa. Petrus menjelaskan apa yang terjadi kepada ribuan orang yang berkumpul di Yerusalem. Dan setelah dia menjelaskan pada mereka bahwa Yesus yang sudah naik ke surga, dialah yang mencurahkan Roh Kudusnya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus, Mesias yang ditunggu-tunggu orang Israel. Maka banyak orang Israel yang telah mendengar firman Tuhan, seperti yang tadi kita lihat dalam penglihatan yang dilihat Yeskiel, tulang-tulang kering itu mendengar firman Tuhan, iman timbul di dalam hati mereka, dan mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan? Apa yang harus kami lakukan supaya kami dilahirkan kembali? Supaya kami bisa mengenal Allah yang benar itu. Jawaban Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Petrus berkata, bertobatlah. Saudaraku, mungkin banyak di antara kita yang merasa saya nggak pernah berbuat dosa yang besar-besar amat. Saya nggak pernah membuat orang lain hidupnya sampai berantakan. Saya nggak pernah menipu orang lain. Saya bisnis ya baik-baik aja. Saya nggak pernah melakukan kejahatan yang luar biasa, membunuh orang atau korupsi atau apa. Tapi saudaraku, bertobat berarti berbalik kepada Allah, memandang kepada Allah.
dari kita hidup bagi diri kita sendiri, kita harus berbalik dan hidup bagi Allah. Itu namanya bertobat. Semua orang, firman Tuhan katakan, mencari jalannya sendiri-sendiri. Semua orang seperti domba yang tersesat, pergi kemana-mana semaunya sendiri. Tapi mau kembali kepada gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Itulah yang namanya bertobat, saudara. Kita datang kepada Dia dan kita berkata, mulai hari ini Tuhan, saya tidak mau mengikuti keinginan saya sendiri. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau hidup untuk Tuhan. Itu namanya bertobat. Dan setelah itu saudara Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini berarti menunjukkan kepada dunia, mendeklarasikan kepada dunia bahwa sekarang saya mengikuti Kristus. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi pengikut Kristus diam-diam. Semua orang harus tahu bahwa kita ini pengikut Kristus. Karena hidup kita sekarang milik Dia, kita sudah berbalik kepada Dia, maka kita harus hidup sebagai pengikut Kristus. Dengan pertama-tama membuat pengumuman saudara kepada seluruh dunia melalui baptisan. Kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan kita secara resmi menjadi milik Kristus. Dan yang terakhir, bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan yang melakukan. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan akan mengaruniakan rohnya bagi orang yang percaya, yang bertobat, yang berbalik kepada Dia. Ini adalah janji Tuhan, saudara, yang Dia sampaikan bagi semua orang yang percaya. Petrus berkata, sebab bagi kamulah janji itu. Janji Allah yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu bagi kita. Dan itu digenapi ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan bagi anak-anakmu, kata Petrus, dan bagi orang-orang yang masih jauh. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli pendidikannya, tidak peduli usianya, tidak peduli jenis kelaminnya, semuanya akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, saudara. Apa yang Allah janjikan bagi umatnya? Di dalam Yeskiel pasal yang ke-36, ayat 26 dan 27. Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Dan inilah yang dilakukan Roh Kudus ketika Dia diberikan bagi kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bagaimana kita bisa hidup untuk Allah? Saya bahkan gak bisa melawan keinginan saya sendiri untuk berbuat dosa. Memang kita gak bisa. Memang natur manusia itu dosa. Tapi kalau Roh Kudus diberikan kepada kita, kita menjadi manusia baru. Kita dilahirkan kembali. Karena itu saudaraku, kekristenan tidak dimulai ketika kita pindah agama. Kekristenan tidak dimulai ketika kita ganti KTP. Kekristenan dimulai ketika kita dilahirkan kembali. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia tidak bisa memiliki persekutuan yang nyata dengan Allah. Dia tidak bisa merasakan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Karena semua janji yang Allah berikan bagi kita, itu Dia genapi, Dia penuhi, Dia izinkan kita merasakannya, mengalaminya, ketika Dia mencurahkan rohnya bagi kita. Jadi kalau hari ini saudara merasa kekristenan saudara sepertinya hanya sekedar agama. Kekristenan saudara bukan sesuatu yang hidup, hanya satu kegiatan saja. Saudaraku hari ini, mari minta kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya, aku bertobat, aku berbalik kepada Engkau. Dan karuniakan kepadaku roh yang Kau janjikan itu, supaya aku menjadi manusia yang baru. Haleluya. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Mari sama-sama sekali lagi kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bagaikan tanah kering, yes, yang merindukan air,
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Umat Tuhan sama-sama katakan mengalirlah oh Tuhan, kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkan oh Tuhan, pulihkanku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diberikan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami masing-masing secara pribadi Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Bapa, dan kami Tuhan memperoleh lahir yang baru Tuhan, kehidupan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kami Bapa, kami menjadi manusia-manusia yang baru Tuhan, yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk setiap harinya Tuhan melakukan kehendak daripada Tuhan sendiri Tuhan. Kami menjalani hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk Allah Roh Kudus yang sudah memenuhi kehidupan kami, untuk sudah menjamah setiap kami Bapa dan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan buat hari ini, untuk berkat firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami, yang memulihkan setiap kami dan membuat kami menjadi lahir baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini dimeteraikan dengan Roh Kudus Tuhan, dan Tuhan biar firman ini berhenti sampai di sini Tuhan, tapi Allah Roh Kudus terus Engkau bekerja setiap hari Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kami, memulihkan setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Umat Tuhan, saya ingatkan kembali untuk besok kita masih tetap sama-sama untuk mengikuti doa pencurahan Roh Kudus di YouTube GBI AKP Pekalongan jam 6 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.